Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Nur Saadah dari Manajemen Informatika 3 STIMIK Sumedang. Kali ini kita akan melakukan konfigurasi database menggunakan MySQL Server 5.0. Sebelum lanjut, kita akan bahas dulu apa sih replikasi database itu. Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data serta objek database dari satu database ke database lain yang lokasinya terpisah secara fisik. Nah, dengan menggunakan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Replikasi database ini dapat dilakukan pada perangkat lunak database, yaitu DBMS. DBMS yang digunakan untuk mengimplementasikan replikasi ini adalah MySQL Server 5.0. Untuk mengimplementasikannya, maka minimal kita memerlukan 2 unit PC. Saya gunakan satu komputer juga satu laptop. Kemudian untuk penghubung keduanya saya gunakan kabelan. Nah, selain itu di kedua PC harus terinstall DBMS MySQL 5.0. Sekarang kita lanjut ke skema sistem basis data terdistribusi yang akan diimplementasikan. Contohnya sebagai berikut. Di sini ada 2 komputer, yang pertama sebagai master, kemudian yang kedua adalah sebagai slave. Nah, komputer satu ini kita jadikan master, kemudian dihubungkan dengan kabelan ke komputer 2, yaitu dijadikan sebagai slave. Spesifikasi dari masing-masing komputer. Sistem operasi dari master ini saya gunakan Windows 10, kemudian untuk komputer slave saya gunakan Windows 7. DBMS-nya saya gunakan MySQL Server 5.0 untuk keduanya. IP address-nya kita akan gunakan 192.168.21 untuk server 1, yaitu master. Kemudian untuk slave kita gunakan 192.168.22. Sekarang kita lakukan konfigurasi IP pada PC master dulu. Kita change adapter, kemudian ke Ethernet, Internet Protocol version 4, IPv4. Kita klik 2 kali. Kemudian di sini ada automatically untuk otomatis, dan ini untuk bisa di-set. Kita gunakan 192.168.21 untuk PC master. Nah, untuk PC slave-nya kita gunakan IP address 192.168.22. Sekarang kita akan melakukan cek IP config pada CMD di setiap komputer, juga melakukan ping dari PC master ke PC slave. Kita lakukan ping. Jika hasilnya reply, maka telah berhasil. Kemudian untuk PC slave kita lakukan IP config untuk mengetes apakah sudah benar yang dimasukkannya. Nah, sudah benar. Terus kita akan melakukan tes koneksi dengan cara ping dari PC slave ke PC master 192.168.22, maka hasilnya reply. Kita coba ke PC-nya, maka tentu saja hasilnya reply. Selanjutnya kita akan install MySQL Server 5.0. Kita buka dulu filenya. Kita pilih typical, kemudian next, install. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian kita pilih skip sign up. Berhasil. Kemudian lakukan langkah berikutnya pada MySQL. Lakukan hal yang sama di kedua komputer. Pilih standard configuration. Kita checklist include. Kemudian kita masukkan password yang akan kita gunakan. Gunakan password yang berbeda untuk setiap PC-nya. Kita execute, kemudian hasilnya
sudah berhasil terinstall. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat database. Kita ke cmd, kemudian run administrator, kita ketikkan mysql strip u root strip p, kemudian masukkan password. Kemudian saya telah membuat satu database dengan cara create database. Untuk menampilkannya kita pilih show database. Database-nya adalah toko sayuran. Kemudian untuk menambahkan tabel kita ketikkan dulu use toko sayuran, kemudian create table. Saya ketikkan create table if not exits product. Produk ini adalah nama tabelnya. Apa saja sih yang ada di dalam tabel tersebut? Ada ID produk, varchar 10, kemudian not null untuk tidak diisi otomatis, kemudian primary key, ID produknya dijadikan primary key, kemudian kategori produk, varchar untuk karakter jumlahnya 10, kemudian not null, nama produk, varcharnya 10 juga, varcharnya bisa diisi dengan berapapun. Hasilnya adalah query OK, telah berhasil. Kemudian use toko sayuran, show tables. Nah, tabelnya sudah berhasil dibuat, yaitu produk. Kemudian untuk menampilkan isi dari tabel kita gunakan next produk. Hasilnya sebagai berikut. Kemudian untuk menambahkan isian pada tabel tersebut kita akan ketikkan perintah insert into product values. Untuk tabel yang pertama ID produk kita masukkan apa yang menjadi isiannya. Varcharnya 10 untuk 10 karakter, tidak boleh lebih. Kemudian kategori produk, varcharnya juga 10. Kemudian untuk nama produk, varcharnya 10. Telah berhasil ditambahkan, query OK. Kemudian show table, tabelnya tadi adalah produk, isiannya setelah diisi. Untuk mengetikkan perintah menampilkannya kita ketikkan select bintang from, kemudian produk. Nah, berikut adalah yang kita isikan tadi. Hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada PC Slab. Kita ketikkan dulu mysql strip u root, kemudian strip p, masukkan password dan ketikkan hal yang sama. Kemudian konfigurasi pada master kita buat untuk user replikasi. Kita ketikkan grant replication slab on bintang titik bintang, kemudian space to admin ini sebagai username, kemudian add. Nah, ini adalah alamat slab 192.168.22 pakai tanda kutip, identified by kita masukkan passwordnya, contohnya adalah 1. Kemudian hasilnya query OK. Selanjutnya adalah konfigurasi pada PC Slab. Kita exit dulu, kemudian kita ketikkan mysql strip h 192.168.21 untuk IP address PC master, kemudian strip u admin, strip p, terus masukkan password tadi. Hasilnya telah berhasil. Jika telah berhasil login dengan user replikasi, next kita gunakan konfigurasi PC master untuk cek master status. Setelah tadi ketikkan grant, kemudian exit, kita masuk ke program files, kemudian mysql, kita masuk ke file my, kita masukkan server ID 1, kemudian log bin mysql bin log, kemudian bin log db
toko sayuran, nama databasenya, kemudian bin addressnya 192.168.21. Di bawah tulisan server section, kemudian MySQL ID. Kita save. Kemudian selanjutnya kita masuk ke service. Kita cari MySQL. Kemudian kita restart. Tunggu beberapa saat. Selanjutnya kita masuk ke command prompt dari PC master. Kita ketikkan MySQL root p, kemudian masukkan passwordnya. Kita show master status untuk melihat. Di sini hasilnya empty state. Kemudian seharusnya ada tulisan file MySQL bin, kemudian position seperti ini ya teman-teman. Kalau melakukan stepnya dengan benar atau hasilnya terdapat hasil kemudian muncul, kita masuk ke file my. Selanjutnya di PC Slab kita akan ketikkan di bawah MySQL ID server section. Kita ketikkan server ID. Server ID-nya adalah 2, kemudian master hostnya 192.168.21, IP address dari master, kemudian master user adalah admin untuk username-nya, kemudian passwordnya adalah 1 yang tadi dimasukkan, kemudian master connect criteria-nya adalah 60. Kita lakukan replicate do, kemudian db. Kita masukkan nama database-nya toko sayuran. Selanjutnya kita save file. Kita masuk ke service di PC Slab. Kita restart kembali MySQL. Kita cari dulu MySQL, kemudian kita restart. Kita masuk ke command prompt untuk slab stop dan slab start. Kita ketikkan MySQL root p. Kita masuk lagi, masukkan lagi passwordnya, kemudian kita ketikkan change master. Kita ketikkan dulu slab stop untuk langkah pertamanya, query-nya oke, kemudian baru kita ketikkan change master to master host. Kita masukkan IP address dari PC master, master username. Selanjutnya kita ketikkan master user, username-nya adalah admin. Selanjutnya kita masukkan password dari PC master. Passwordnya adalah 1. Nah, pada bagian yang ketiga ini kita akan masukkan master status file yang tadi muncul di show master status. Saya tidak memasukkannya karena show master statusnya tidak muncul hasilnya. Di sini kita ketikkan master status file. Kemudian yang terakhir adalah master log post, position show master yang ada di show master status. Nah, di sini kita ketikkan seharusnya
Kemudian setelah itu kita ketikkan slab start. Jika tadi adalah slab stop, kemudian slab start. Pengujian terhadap replikasi ini dengan cara memasukkan data pada tabel laptop master. Tadi ya caranya telah disebutkan di awal. Kemudian kita lakukan konfigurasi slab. Untuk mengujinya kita masuk dulu, kemudian kita ketikkan slab start. Kita ketikkan use toko sayuran, select bintang from produk. Hasilnya akan muncul. Seharusnya seperti itu jika tadi memasukkan master status file juga position. Seperti itu mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.